223, episode 42 Asmodes 3. Saya mengatakan kepadanya untuk membawa saya ke kompleks industri Gilobat dan Aileen menjawab. Tidak peduli seberapa cepat kamu, akan diperlukan setidaknya 2 hari untuk mencapai kompleks industri Gilobat. Mungkin jika ada bantuan dari keberadaan transendental. Petik 2. Delegasi harus menjadi kendaraan transportasi. Apakah itu tidak masuk akal? Petik 2. Aku bilang 2 hari dengan asumsi kau menggunakannya. 2 hari, bahkan 2 jam terlalu lama bagi saya. Tidak peduli bagaimana saya sampai di sana, saya harus tiba dalam 1 jam atau saya akan menemukan tubuh Yo Jong-hyuk yang robek. Saya berpikir keras, bantuan kehadiran yang transenden. Yang pertama terlintas dalam pikiran adalah Hermes. Jika saya mendapat bantuan rasi bintang ini, saya dapat menempuh jarak yang memakan waktu 2 hari dalam beberapa menit. Masalahnya adalah dia milik Olympus. Petik 2. Pergi ke neraka akan ke neraka. Saya tidak bisa meminjam tangannya. Petik 2. Hah? Aku melambaikan tangan ke Aileen yang terkejut. Aku hanya berbicara pada diriku sendiri. Tentu saja, saya sengaja berbicara pada diri sendiri. Alasannya. Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Rasi bintang yang suka mengubah seks bertanya-tanya apa yang terjadi. Beberapa rasi bintang ingin tahu tentang informasi yang Anda sembunyikan. Itu untuk mendorong tanggapan ini. Saya sengaja mengabaikan pesan mereka dan berbicara kepada Aileen. Apakah ada cara lain, portal warp atau sesuatu seperti itu? Petik 2. Ini adalah realm iblis ke-73. Itu juga merupakan pinggiran dari dunia iblis ke-73. Kami tidak memiliki alat transportasi canggih seperti itu. Petik 2. Saya melihat. Apa yang sedang terjadi? Seseorang akan mati. Siapa? Itu adalah penguasa kompleks industri ini. Seperti yang diharapkan, log pesan saya meledak. Rasi bintang, tahanan ikat kepala emas menanyakan apa maksudmu. Rasi bintang yang suka mengubah jenis kelamin sedang mendengarkan cerita Anda. Ledakan itu masih kecil tetapi tidak bisa dihindari karena tidak ada banyak rasi bintang di saluran itu. Ngomong-ngomong, kapan orang yang suka berganti kelamin datang ke sini? Tahanan ikat kepala emas, bisakah kamu membantuku? Saya berbicara langsung ke rasi bintang dan orang-orang di ruang perawatan tercengang. Saya memutuskan untuk menjadi lebih berani. Jika Anda tidak keberatan, saya ingin meminjam Cloud Nimbus Anda. Itu adalah salah satu peninggalan bintang Sage Agung yang setara dengan surga, awan Nimbus. Jika saya bisa meminjamnya, saya bisa mencapai kompleks industri Gilobat dalam waktu singkat. Masalahnya adalah apakah si bijak agung yang setara dari surga yang mau meminjamkanku peninggalan bintangnya. Dia sudah menyia-nyiakan probabilitas sekali karena aku. Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, bertanya mengapa kamu membutuhkan Nimbus Cloud. Aku berjuang sejenak sebelum membuka mulut. Saya harus berbicara dengan baik di sini. Aku berpura-pura menjadi Yo Jong-hyuk. Kemudian Yo Jong-hyuk menyamar sebagai saya. Itu menyebabkan kesalahan skenario dan ada masalah. Petik 2. Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, kesal. Rasi bintang, tahanan ikat kepala emas membenci hal-hal rumit. Saya memutuskan untuk merangkum situasi tersebut sesuai dengan kesabaran agung Sage yang sama dengan surga. Karena ini, Yo Jong-hyuk akan mati. Saya ingin tahu apakah dia akan membantu tetapi tanggapan dari Sage Agung Equal of Heaven tidak terduga. Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, menarik sedikit rambutnya dari tekanan. Tunggu sebentar. Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, akan pergi untuk mencari sisir rambut. Permisi. Tidak ada tanggapan dari Sage besar, Equal of Heaven yang menghilang. Rasi bintang yang suka berganti kelamin sedang menikmati situasi. 100 koin telah disponsori. Saya memandang ke atas ketika Aileen bertanya kepada saya tidak tahu siapa dia, tetapi pemilik baru kompleks industri ini sedang dalam krisis. Tepat sekali. Mengapa? Dia akan bertemu Raja Iblis. Raja Iblis tidak selalu eksistensi jahat. Jika Anda beruntung, Anda bisa bertahan hidup. Petik 2. Kurasa tapi. Masalahnya adalah Raja Iblis adalah Asmodes. Dalam novel itu, Asmodes adalah salah satu musuh terbesar setiap kali Yo Jong-hyuk mundur. Yo Jong-hyuk sudah mati melawan Asmodes di masa lalu. Mungkinkah Yo Jong-hyuk aman darinya? Tidak ada gambar bagus yang muncul tidak peduli seberapa keras aku berpikir. Han Myungo menatapku dengan gugup dan membuka mulutnya. Sekarang apa yang akan kamu lakukan? Itu masalah besar. Bahkan jika saya berhasil sampai di sana tepat waktu, tidak ada jaminan saya bisa mengatasi Asmodes dengan bergabung bersama Yo Jong-hyuk. Namun, aku tidak akan tahu tanpa mencoba. Aku tidak tahu kamu begitu bersemangat. Di perusahaan, Anda tidak pernah. Petik 2. Jika aku tidak bekerja keras, aku akan mati. Berbeda dengan tidak menjadi karyawan penuh waktu jika saya tidak bekerja keras. Petik 2. Petik 2. Ahem. Situasinya buruk tetapi saya memutuskan untuk berpikir semaksimal mungkin. Ada sesuatu yang tidak saya ketahui. Mungkin segalanya akan berubah dengan baik bahkan jika saya tidak pergi ke sana. Sebuah keajaiban dapat terjadi yang menyebabkan Yo Jong-hyuk mengalami kebangkitan yang hebat atau Asmodes tiba-tiba menjadi orang baik. Sial,
Itu tidak mungkin. Saya membuka cara survival yang direvisi pada ponsel cerdas saya lagi. Saya tidak dapat menemukan sesuatu sehingga saya harus membaca ini untuk menemukan jawabannya. Apa ini tiba-tiba? Set, diamlah. Inilah yang saya lakukan yang terbaik. Petik 2. Saya dengan cepat menggulir isi Ways of Survival. Kemudian satu kalimat dalam regresi ke-12 menarik perhatian saya. Yo Jong-hyuk berpikir ada banyak alasan kegagalannya di babak ketiga. Ini adalah alasan terpenting. Hati saya tiba-tiba tenggelam. Tidak, cepat dan pikirkan. Saat saya membaca kalimat berikutnya, pikiran saya menjadi kosong dan saya hampir menjadi gila. Pada saat itu, kita seharusnya tidak berpura-pura mendukung Raja Iblis Asmodes. Ada seorang gadis kecil dengan mata gelap. Dia memiliki tubuh kecil dan berusia sekitar 8 atau 9 tahun. Pipi yang gemuk dan ekspresi yang jelas mengingatkan kita pada aktor cilik. Tidak ada ancaman nyata di permukaan. Petik 1. Seleranya sama. Namun, Yo Jong-hyuk tahu betul bahwa kehadiran raksasa di tubuh itu bukanlah karakter utama dari drama anak-anak. Gadis ini adalah puncak dari 72 keberadaan yang tersebar di alam iblis dan pemilik, alam iblis ke-32, seseorang bahkan rasi bintang tingkat naratif enggan untuk menghadapi. Raja iblis kemarahan dan nafsu, Asmodes. Asmodes tersenyum dengan wajah gadis itu. Oh, tidak perlu terlalu tegang. Saya hanya datang untuk berbicara. Ucapan suaranya yang sebenarnya membawa rasa sakit pada inkarnasi di daerah tersebut. Semua inkarnasi di kompleks industri mungkin berdarah. Di depan tekanan yang menakutkan ini, Yo Jong-hyuk menahan napas dan mengangkat semua kekuatan sihirnya. Perasaan tekanan yang melilit kulitnya berangsur-angsur berkurang. Kehadiran ini begitu kuat sehingga bahkan Yo Jong-hyuk yang transenden merasa sulit untuk menanggungnya. Seperti yang diharapkan, status Raja Iblis itu sendiri berbeda. Apakah dia tahu hati Yo Jong-hyuk? Asmodes mendekati Yin dengan langkah kaki lembut. Menarik. Terakhir kali kami bertemu adalah ketika aku melihatmu melalui mata bawahanku di kompleks industri Siswits. Langkah-langkahnya jelas ringan tetapi di mata Yo Jong-hyuk, itu adalah hal terberat di dunia. Cengkeraman pada Heaven Sucking Sword menjadi lebih kuat dan urat lehernya melotot. Kamu pindah ke Gilobat dan mengalahkan Adipati dalam waktu yang singkat. Keahlianmu hebat, Raja Iblis Keselamatan. Raja Iblis Keselamatan. Jelas siapa yang dimaksud. Sialan Kim Dokja. Semuanya terjadi di tempat yang salah. Dalam waktu singkat, Yo Jong-hyuk memiliki banyak pemikiran. Orang ini berada dalam badan inkarnasi yang tidak lengkap. Bisakah saya menang? Petik 1. Tidak, itu tidak mungkin. Mungkin badan inkarnasi tapi ini adalah dunia iblis. Lalu bisakah aku melarikan diri? Itu terlalu tidak masuk akal. Tidak ada cara untuk menyingkirkan Raja Iblis, yang memiliki pikiran dan hati dari inkarnasi. Awalnya, Raja Iblis tidak bisa ada dalam skenario ini. Berdasarkan percikan yang terlihat, sejumlah besar probabilitas sedang dikonsumsi secara real-time. Yo Jong-hyuk tidak bisa lepas dari entah bagaimana yang muncul dengan tekad ini. Hanya ada satu cara yang mungkin akan berhasil. Beli waktu untuk membuang kemungkinannya. Dia mungkin Raja Iblis, tetapi dia tidak bisa mengambil alih tubuh inkarnasi dalam skenario lama. Dia akan dipaksa untuk kembali selama Yo Jong-hyuk dapat mengulur waktu. Masalahnya adalah bahwa itu seharusnya bukan pertarungan. Pada akhirnya, Yo Jong-hyuk harus sedikit membengkokkan harga dirinya. Ya, aku adalah Raja Iblis Keselamatan. Kamu siapa? Kurung siku buka. Agak aneh. Apakah Anda awalnya setampan ini? Wajah yang saya lihat terakhir kali. Kamu datang ke sini karena kamu punya sesuatu untuk dikatakan. Kalau begitu beritahu aku. Petik 2. Huhu, ya, tapi sebelum kita bicara, ada sesuatu yang menggangguku. Apa? Jari-jari kecil Asmodes patah. Percikan hebat muncul dan boneka kecil dengan setengah lengannya robek muncul di udara. Seperti yang diharapkan. Yo Jong-hyuk menggigit bibirnya. Dia berurusan dengan Raja Iblis. Adalah suatu kesalahan untuk berpikir bahwa jubah pertapa tidak akan diperhatikan. Mengapa tubuh simbolis dari malaikat agung ada di sini? Aku tidak tahu. Apakah begitu? Apakah ini benar? Percikan intens muncul dan Uril membuat ekspresi sedih. Aku bisa tahu siapa kamu berdasarkan tubuh simbolis ini. Rasi, Hakim Api Setan Iblis sedang memandang Asmodes. Archangel Uril, apakah saudaramu Rafael baik-baik saja? Aku ingin kamu memberitahunya bahwa aku belum melupakan utangnya. Rasi Bintang, Hakim Setan Api, menderu dengan amarah. Tentu saja, kamu hanya bisa memberitahunya jika kamu kembali dengan selamat. Ekspresi Yo Jong-hyuk menjadi gelap. Ini adalah dunia iblis. Tidak peduli seberapa kuat Uril, dia tidak bisa mengekspos tubuh inkarnasi Raja Iblis dengan tubuh simbolik. Yo Jong-hyuk tidak ragu untuk meningkatkan energinya. Berhenti. Akan sulit jika dia kehilangan tubuh simbolis Uril di sini. Dia akan tersesat dari skenario jika dia kehilangan Uril di sini. Asmodes tampak terkesan oleh tekanan kekuatan sihir mendidih yang datang dari Yo Jong-hyuk. Harem, energi ini sangat sulit. Tapi, saat berikutnya, Asmodes berada di depan Yo Jong-hyuk. Seorang manusia biasa meniru bintang. Lengan kecil itu direntangkan dan meraih rahang Yo Jong-hyuk. Kuek. Memang, kamu bukan Raja Iblis Keselamatan. Benarkan.
Yo Jong-hyuk buru-buru mengayunkan Heaven Sucking Sword. Anehnya, itu mudah ditangkap oleh tangan Asmodeus. Jika aku tahu kamu bisa membuat wajah yang cantik, aku tidak akan membiarkan kamu pergi pada awalnya. Kemudian Heaven Sucking Sword patah menjadi dua. Kamu takut padaku, anak imut. Kuok. Jika kamu menolak terlalu banyak, aku akan kehilangan keinginan untuk berbicara denganmu. Bayangan gelap berbondong-bondong di belakang Asmodeus. Kegelapan berkumpul di udara dan membentuk monster dengan tanduk besar. Aku ingin menginjakmu. Darah mulai mengalir dari hidung Yo Jong-hyuk. Kisah perkasa itu membebani transendensinya. Di depan kehadiran yang luas, Yo Jong-hyuk diam-diam bersiap untuk membuka tahap transendensi 1. Tidak ada peluang tapi Yo Jong-hyuk tidak menyerah. Jika dia bisa membuat celah sejenak, dia mungkin punya cukup waktu untuk kembali ke skenario bumi. Saat Yo Jong-hyuk memikirkan ini, dia membiarkan satu serangan dan merasakan goncangan seluruh tubuhnya yang patah. Lengan kiri dan kaki kanannya patah dan bahkan kekuatan sihir di perutnya hilang. Pada saat dia sadar, dia sudah tiarap di tanah. Asmodeus mengangkat Yo Jong-hyuk ini dan menyentuh dahi Yo Jong-hyuk dengan lembut. Aku tidak bisa mempercayainya. Manusia biasa memiliki keputusasaan yang begitu agung. Anjing, Bas, Tart. Persepone mengatakan bahwa Kim Dokja harus menjadi kisah terbaik. Asmodeus menjilat bibirnya. Yo Jong-hyuk menatap Asmodeus sebelum menutup matanya. Aku minta maaf Kim Dokja. Tidak ada jalan lain. Dia terpaksa melihat ke arah regresi berikutnya. Dia menutup matanya dan jam Yo Jong-hyuk bersiap untuk kembali. Jarum kedua, jarum menit, jarum jam. Saat tangan raksasa itu akan bergerak ke arah yang berlawanan. Itu sebabnya kamu harus memikirkan aku sebelumnya. Tiba-tiba, jam Yo Jong-hyuk berhenti. Keahlian eksklusif, sudut pandang, Omniscient Readers, tahap 3 telah diaktifkan. Percikan api besar muncul di sekitar Yo Jong-hyuk dan Asmodeus yang terkejut bergerak mundur. Sesuatu berkedip di mata Yo Jong-hyuk sementara sesuatu yang lain terbangun. Tentu saja itu aku. Kamu. Rasi bintang, Raja Iblis Keselamatan, sedang melihat Raja Iblis Kemarahan dan Nafsu. Aku menatap Asmodeus dengan mata cerah. Lalu aku berkata, jangan menyentuh inkarnasiku, Asmodeus. TL, Rainbow Turtle.